Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih. Oke, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi seputaran tentang PPDB 2024 ya. Karena sebentar lagi PPDB akan dimulai ya. Ya, tinggal menghitung bulan aja sih. Perkiraan Mas Eka, prediksi Mas Eka itu jatuhnya di akhir April ya. Akhir April berarti akhir April, Mei, Juni gitu ya, sekitaran 2,5 bulan lah gitu ya, 2 bulan PPDB berlangsung ya. Nah, sebelum PPDB gitu kan kita belajar dari PPDB sebelumnya tuh ya. Itu untuk yang teman-teman yang dari luar daerah nanti ada prapendaftaran gitu ya. Nah, untuk yang memang dari dalam DKI gitu kan, atau sekolahnya ada di DKI Jakarta dan ingin melanjutkan DKI Jakarta, dia nggak perlu melakukan prapendaftaran lagi ya. Tapi ada beberapa yang harus para warga ketahui ya. Salah satunya adalah jalur-jalur nih ya. Nah, jalur-jalur itu kan ada beberapa jalur ya. Kalau di PPDB tahun lalu itu ada jalur zonasi, ada jalur afirmasi, ada jalur prestasi. Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasi seputaran tentang jalur prestasi yang wajib para warga ketahui. Karena apa? Di jalur prestasi ini masih banyak yang belum ngeh gitu kan, belum paham gitu kan, salah paham gitu kan, bahwa wah, ini nilai saya sidaniranya bagus nih, apakah saya pasti akan masuk? Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Apa benar nilai sidanira segitu pasti jaminan akan masuk? Yuk. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka, silakan subscribe dulu channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Oke, langsung aja kita bahas ya. Seperti kita ketahui ya, di jalur PPDB itu ada beberapa jalur kan ya. PPDB 2023 kemarin juga jalurnya ada banyak gitu ya. Apakah tahun 2024 ini jalurnya juga akan banyak? Nah, ini sampai dengan saat ini, sampai video ini Mas Eka upload nih, per video ini diupload, itu belum ada regulasinya. Jadi Mas Eka disclaimer dulu di depan bahwa ini adalah mengacu pada peraturan atau regulasi di tahun 2023. Apakah nanti akan ada perubahan dan segala macamnya? Ya, nanti kita lihat ketika regulasi ini keluar atau regulasi di tahun 2024 ini keluar. Ya, kalau ada perubahan ya berarti ya paling ada sedikit-sedikit aja gitu kan, nggak mungkin banyak. Jadi Mas Eka ngambil ini hanya untuk yang gambarannya aja gitu kan, bahwa oh begini loh gitu kan prosesnya gitu. Jadi nanti begitu di 2024 udah nggak kaget lagi gitu. Begitu nanti mulai pelaksanaan PPDB-nya nggak kaget lagi. Ini yang pertama nih ya. Kan ada beberapa jalur tuh di PPDB ya. Ada jalur zonasi, ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi. Nah, di jalur prestasi itu ada namanya sidanira, bener ya. Nah, teman-teman udah pada megang belum nih? Para warga sekolah udah pada megang belum sidaniranya? Udah diverifikasi belum nilai-nilainya gitu kan? Ada yang sudah megang tuh ya. Wah, nilai sidanira saya 87,9 nih Mas Eka. Wah, nilai sidanira saya 98,7 nih Mas Eka nih, nilai akhirnya nih. Apakah saya udah pasti bakalan masuk nih Mas Eka di sekolah yang nanti akan dituju? Tunggu dulu ya. Jadi untuk para warga sekolah yang belum tahu sidanira tuh kayak gimana nih, sidanira itu seperti ini ya. Nah, itu lampiran-lampiran, bukan lampiran, itu di dalamnya ada nilai-nilai dari, kalau yang dari SD berarti, kalau untuk SD ya berarti nilai kelas 4, 5, dan kelas 6. Kelas 4 itu semester 1 dan semester 2, kelas 5 itu semester 1 dan semester 2, kemudian dan kelas 6 hanya semester 1. Sementara kalau yang di SMP ya berarti kelas 1, 2, dan 3 gitu kan, itu semesternya diambil semua, nanti ada nilai rata-rata rapotnya. Nah, para warga sekolah banyak keliru di sini gitu kan. Padahal ya di jalur prestasi itu gitu kan, bukan hanya nilai rapot saja yang dilihat. Jadi untuk PPDB di jalur prestasi itu yang dilihat adalah indeks prestasi. Nah ya, ingat indeks prestasi. Jadi di dalam jalur prestasi gitu kan dia ngambilin pakai nilai nih, dilihatnya pakai nilai karena jalur ini aja gitu kan, hanya jalur prestasi aja yang menggunakan nilai di jalur PPDB. Jalur yang lain kayaknya tidak menggunakan nilai, selebihnya menggunakan umur, kemudian jarak ya, udah itu aja. Yang pakai nilai, yang benar-benar pakai nilai ya jalur prestasi ini. Nah, ini yang perlu wajib teman-teman ketahui itu, bahwa nilai yang digunakan adalah indeks prestasi, bukan nilai akhir rapot. Di dalam indeks prestasi itu ada 5 variabel yang harus para warga sekolah itu ketahui gitu. Yang pertama adalah nilai rapot yang sidanira gitu kan, yang sudah mungkin para warga sekolah pegang, yang seperti tadi Mas Eka jelaskan tuh ya, yang sudah Mas Eka paparkan tadi, itu sidanira itu satu. Kemudian ada presentil
nilai rapot, apalagi nih Mas Eka, persentil nilai rapot ya. Terus ada prestasi akademik, kemudian ada prestasi non akademik, dan ada persentil prestasi non akademik. Ada persentil lagi nih Mas Eka nih, bingung gitu. Jadi ada 5 indikator yang kemudian nanti itu dijadikan namanya indeks prestasi, yang nilai indeks prestasi tersebut menjadi acuan untuk jalur prestasi. Jadi 5 ini wajib ketahui nih teman-teman nih para warga sekolah. Jangan cuma nilai Sidanira aja yang tahu itu. Oh, nilai Sidanira saya 95. Nanti begitu PPDB, loh kok berubah? Di nilai Sidanira 95. Loh kok begitu di PPDB cuma 60. Kok cuma 70, kok cuma 50, kok cuma 40. Gimana sih nih? Ya kan ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari mana nih? Rame, bingung gitu kan. Karena tidak tahu bahwa yang digunakan di dalam jalur prestasi itu ternyata ada 6 indikator untuk indeks prestasinya. Salah satunya adalah nilai rapot. Nah, yang saat ini Mas Eka akan bahas ada nilai rapotnya gitu kan. Sementara kayak persentil, kemudian prestasi akademik, non akademik, kemudian persentil akademik, itu next di video berikutnya. Nah, nilai rapot jadi yang para warga sekolah pegang ya, teman-teman pegang nih, yang Sidaniranya dipegang sama teman-teman semua, itu cakupannya hanya 30% ya. Ingat, buat indeks prestasi. Jadi kan ada non akademik dan akademik dan non akademik ya. Untuk yang akademik, nilai rapot itu hanya diambil 30%. Sementara yang non akademik, nilai rapot itu hanya diambil 5%. Loh, kok nilai non akademiknya lebih kecil? Iya dong gitu kan. Karena kan non akademik dia sudah lebih besar di sertifikat nanti gitu kan. Jadi harus berimbang nih gitu kan. Nah, yang 30% yang akademik ini nih banyak nih teman-teman yang nggak tahu gitu kan. Nah, kenapa banyak yang nggak tahu? Karena persepsinya gitu kan, di pemikirannya bahwa wah nanti nilai yang digunakan adalah nilai ini nih, nilai Sidanira ini nih, nilai ini nih yang saya pegang nih gitu kan. Ya 95, wah nilai saya 95 gitu kan, Sidanira saya 95, nilai rata-rata rapot saya 95. Ini udah pasti masuk nih saya nih kan. Saya mau ngambil sekolah favorit gitu kan, sekolah yang saya tuju-tuju. Karena salah satu keuntungan dari jalur prestasi, dia bebas milih di mana aja, dia tidak harus terpaku oleh zonasi. Karena yang dilihat adalah nilai, bukan zonasi, bukan umur. Nilai, benar-benar nilai yang dilihat gitu kan. Nilainya terlebih dahulu dilihat gitu kan. Jadi faktor utamanya adalah nilai terlebih dahulu gitu kan. Umur juga dipakai kalau tidak salah ya di tahun yang kemarin. Cuma zona itu tidak dipakai di prestasi. Jadi kalau misalkan dia tinggalnya di Jakarta Barat, pengen sekolah dia di Jakarta Timur, boleh-boleh aja menggunakan jalur prestasi gitu kan. Tapi syaratnya ya itu tadi, indeks prestasinya harus masuk gitu kan. Bagaimana cara menghitung indeks prestasinya? Salah satunya menggunakan nilai rapot. Nah, nilai rapotnya ya untuk akademik itu diambil hanya 30%. Jadi kalau misalkan nilai rata-rata Sidaniranya ya, nilai rata-rata Sidaniranya itu 100, maka nanti di indeks prestasi hanya digunakan 30 nilainya gitu kan. Nanti tinggal ditambah lagi tuh sama persentil. Dia ada nggak punya prestasi akademik ataupun non akademik? Kalau ada ditambah lagi. Itu semua punya persentasenya masing-masing gitu kan. Nah, saat ini yang akan Mas Eka jelaskan atau yang Mas Eka sedang jelaskan itu nilai rapot ya. Proporsinya, kalau misalkan mengacunya pada aturan yang tahun lalu ya, kalau misalkan tahun ini tidak berubah, nggak tahu tahun ini apakah acuannya itu jadi bukan 30, misalkan jadi 40, jadi 50, ya nggak tahu. Nanti tinggal lihat regulasinya aja. Kalau ternyata regulasinya masih sama seperti di sebelumnya ya, 30 dan 5%, jadi 30 untuk akademik dan 5% untuk non akademik gitu kan, nilai Sidaniranya. Berarti kalau misalkan dia dapatnya 100, maka 30 nilai rapotnya gitu kan diambilnya. Terus kalau 5% ya kurang lebih berapa tuh ya kan? Kalau satu aja 3 berarti 15 ya, kurang lebih lah gitu kan. Kalau nilai 100 berarti non akademiknya 15 atau 10 lah begitu ya nilainya. Sementara yang akademiknya nilainya 30 gitu kan. Kenapa demikian? Itu sudah diatur karena nanti indikator-indikator ini akan dijumlah totalnya jadi ada 100% gitu kan. Nah, 30%-nya itu diambil dari nilai rapot, 70%-nya lagi itu ada persentil, ada prestasi akademik, ada prestasi non akademik, kemudian juga ada persentil non akademiknya. Jadi nanti dilihat nih, kalau ternyata persentilnya dia masuk dapat nilai 100 juga nih gitu kan, ya diambil lagi sekian persen gitu kan. Terus
prestasinya juga ada nih, diambil lagi sekian persen. Kalau yang di akademik dia dibalik ya 5% kalau tidak salah gitu ya. Nah, diambil nanti di total jumlahnya wah nilainya ada 65. Contoh nih ya, misalkan nilai prestasi akademiknya tadi kan 100 semua tuh ya, di nilai rapot rata-ratanya 100. Berarti diambil 30% ya cuma 30 nilainya 30. Ternyata persentilnya juga dia dapat 30, 60 gitu kan. Terus prestasi akademik nggak ada, non akademik nggak ada, tapi dia dapat persentil ya. Di total misalkan jatuhnya 65. Ya udah 65. Itu jangan kaget gitu kan. Kok beda ya? Yang saya terima nih kemarin verifikasi dari sekolah SIDA nilainya 100, kok begitu ngelihat di indeks prestasi sih cuma ada 65 gitu kan. Nah, itu karena diambil dari beberapa indikator. Indikatornya tadi ada 5 ya. Yang saat ini adalah nilai rapot terlebih dahulu. Nanti untuk indikator penghitungan persentilnya saya akan bahas di video berikutnya. Jadi untuk para warga sekolah itu wajib ketahui dulu nih ya. Jangan sampai salah mengira gitu kan. Udah pede aja kan nilai SIDA niranya 95, nilai SIDA niranya 80, nilai SIDA niranya 90 gitu kan, 91, 92, pokoknya nilai SIDA nilai di atas 80 udah pede banget nih kan. Wow, udah yakin saya mau masuk gitu. Begitu nanti pendaftaran dibuka, kan kejutan ya kan, dia nggak tahu ternyata yang dipakai adalah indeks prestasi bukan nilai akhir SIDA niranya gitu kan. Sementara nilai SIDA niranya dipakai 30%, indeks prestasi ya masih ada lagi nilai-nilai yang lain gitu ya. Jadi untuk para warga sekolah itu ya, itu dulu wajib diketahui itu dulu sebelum nanti dimulai PPDB-nya. Jadi jangan kaget nanti ketika PPDB dimulai udah pede dengan prestasi ternyata nggak masuk gitu kan. Jadi dari saat ini sudah punya gambaran, oh nilai SIDA nira saya 90, berarti kalau 30%-nya ya kurang lebih di angka 25 atau 20-an gitu kan, berarti 20 nih saya. Ya kalau misalkan nilai SIDA niranya 50, ya tinggal dikalikan 30% aja berapa gitu ya. 15 atau 10 gitu ya kan. Itu nilainya gitu kan. Jadi bisa diukur gitu kan. Bisa, wah saya mah nggak bisa masuk prestasi karena nilai SIDA nira saya segini, 30% aja segini, saya nggak punya prestasi apa-apa, cuma ngandalin dari persentil doang gitu kan. Itu juga persentil akreditasi sekolah saya C. Nah, persentil sendiri nih, Mas Eka kasih bocoran nih, kita akan bahas di video berikutnya ya. Persentil nanti akan dilihat dari akreditasi gitu lah, akreditasi A, B, C. Kalau A persentilnya segini, kalau B persentilnya segini, C persentilnya segini, nanti diambil totalnya berapa. Nanti di video berikutnya Mas Eka akan simulasikan cara menghitung persentilnya gitu. Jadi para warga sekolah udah dari sekarang udah bisa menghitung gitu kan. Wah, kira-kira nilai saya nih, indeks prestasi akademik saya segini nih gitu kan. Bisa masuk nggak nih gitu kan. Ya, agar apa? Agar nanti pada saat pendaftaran PPDB-nya lebih prepare lagi, lebih siap lagi mentalnya gitu kan. Nggak langsung, wah ini gimana sih gitu kan, nilai saya kok tiba-tiba anjlok begini gitu kan. Ini banyak banget di tahun kemarin itu seperti itu gitu kan. Kaget melihat nilai indeks prestasinya berbeda dengan nilai SIDA niranya. Karena tidak tahu bahwa ada indeks prestasi. Di dalam indeks prestasi itu ada 5 indikator yang masing-masing punya presentasinya sampai dibentuklah indeks prestasi tersebut. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Silakan bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi seputaran PPDB tahun 2024 yang insya Allah nanti ya sebentar lagi ya, mungkin habis lebaran nanti udah mulai gitu ya. Udah mulai ada bau-bau PPDB nih gitu ya. Jadi udah punya prepare dari sekarang, karena udah banyak juga yang nanya di komen gitu kan, Mas Eka cara ngitung persentil bagaimana, Mas Eka cara ngitung nilai SIDA nira ini biarin dapat indeks prestasinya bagaimana. Makanya Mas Eka mulai dari jalur prestasi dulu. Karena apa? Karena jalur inilah yang nantinya pasti bakal banyak digunakan oleh para warga sekolah selain jalur zonasi gitu ya. Oke, Mas Eka rasa cukup, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.